wabarakatuh. Nama saya Eka Salvino Laila. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki turunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khalifah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Dan sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal di dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan pun mulai berkembang pesat pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Tak heran jika dinasti ini dikenal sebagai dinasti yang membawa peran penting dalam peradaban agama Islam. Perkembangan dinasti Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Periode pertama, masa pengaruh Persia. Pada periode pertama, dinasti Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Watsiq pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Bani Abbasiyah, kemudian partisipasi orang-orang non-Arab dalam perkembangan dinasti ini, khususnya orang-orang Persia, dan perkembangan dinasti yang fokus pada pembangunan peradaban Islam. Periode kedua, masa pengaruh Turki. Berbeda dengan periode pertama, pada periode kedua ini justru dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Saat itu, kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang memicu kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Namun, kekacauan ini akhirnya dapat diatasi sehingga tidak ada lagi perebutan kekuasaan antar khalifah. Periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini, dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Ini disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Buwayhi dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, tempat Khalifah Ali bin Buwayhi berkuasa. Meskipun politik periode ini kacau, Bani Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak ilmu di periode ini seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawai. Periode keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Pada periode ini, pengaruh dinasti Buwayhi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Paham Syiah yang dibawa oleh Bani Buwayhi pun mulai ditinggalkan. Namun, dominasi Bani Seljuk pada dinasti Bani Abbasiyah tidak berlangsung lama. Terjadi konflik internal yang akhirnya menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Periode kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, berlangsung sejak tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini, akhirnya dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah.
hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi dan meninggalkan kesan bagi umat Islam, di antaranya ilmuwan yang masyhur, ilmu pengetahuan dan pemikiran yang modern, serta bangunan-bangunan bersejarah. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.